sekecamatan Stabat sekarang sudah menjadi 70 sampai 80 orang, Mbak, untuk member itu sendiri. Ternyata isu HKSR ini menjadi bagian yang terpenting di dalam proses pertumbuhan remaja ke dewasa. Karena untuk isu-isu HKSR ini sendiri sulit kita dapatkan informasinya itu di ruang lingkup pendidikan formal. Jadi kami itu sering dilibatkan, Mbak. Alhamdulillah kemarin baru seminggu yang lalu, kemarin juga dilibatkan nih dalam musrembang yang ada di tingkat kabupaten. Jadi sekarang ini, Mbak, kami juga telah mempunyai ranperda tentang kesehatan seksual reproduksi. Ya, sebenarnya untuk ranperda itu bukan hanya sebuah pencapaian, Mbak, melainkan implementasi ranperda itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga adanya pengawalan nih yang terus dilakukan terutama untuk cikal pribadi untuk terus mengawal nih ranperda agar implementasinya itu bisa terjalankan dengan baik. Hai Sobat Gemilang, selamat datang di podcast Inspirasi Gemilang. Terima kasih ya telah bergabung di episode kali ini. Sedikit perkenalan, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia atau YGSI adalah lembaga non-profit yang sejak awal telah berkomitmen memperjuangkan pemenuhan HKSR dan juga pencegahan kekerasan berbasis gender dan juga seksualitas. Nah, Sobat Gemilang, pernah nggak sih kamu sebagai orang muda ketika membicarakan tentang seksualitas, hak atas informasi dan layanan, serta kendali atas dirimu sendiri sering diabaikan karena dianggap tidak sopan? Di episode kali ini, kita akan membongkar satu isu penting ini, yaitu peran orang muda dalam pemenuhan HKSR. Karena masih banyak orang muda di luar sana yang masih dibatasi oleh stigma dan juga norma dan jauh dari akses informasi yang seharusnya mereka miliki. Jadi, kenapa sih suara orang muda itu penting? Hari ini kita akan ngobrol santai dengan sosok orang muda yang tidak hanya membicarakan HKSR, tetapi juga terjun langsung dalam gerakan pemenuhan HKSR di komunitasnya. Langsung saja kita kenalan bareng dengan Komarun dari Cikal Akademia. Halo Komarun. Halo Mbak. Sebelum kita masuk ke topik nih, boleh nggak diceritakan dulu tentang Cikal Akademia itu apa dan juga kenapa kamu bisa terlibat dalam pemenuhan HKSR ini? Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak untuk siang ini udah mengajak nih Komarun pribadi untuk sharing-sharing ataupun cerita-cerita santai nih di dalam kegiatan kita kali ini. Jadi sebelumnya Komarun ingin menjelaskan nih secara singkat tentang Cikal Akademia. Jadi Cikal Akademia itu adalah singkatan dari Center Information Creative and Inklusivitas. Di mana tentunya di dalam Cikal Akademia itu sendiri memiliki ataupun mempunyai berbagai anak muda yang terjun secara langsung mengenai isu HKSR. Selain itu juga, di dalam Cikal Akademia bukan hanya berfokus pada isu HKSR itu sendiri, melainkan juga perempuan dan anak, serta lain sebagainya. Yang dimana tentunya kami mempunyai ini naungan yang dinamai itu ASB atau Aliansi Sumber Bersatu yang melaksanakan tugas pilot project itu di 2 kelurahan 1 desa. Nah, sebelum Cikal Akademia terbentuk, kami ada kurang lebih sekitar 6 bulan seluruh pemuda ataupun terpilih 150 pemuda yang ada di 2 kelurahan 1 desa itu berkumpul untuk melakukan pembahasan yang dimana tentunya pembahasan itu diberi nama dengan diskusi berseri. Terbentuk dari 150 muda ataupun mudi terjaring lagi menjadi 25 muda dan mudi. Di mana tentunya kami mengikuti seleksi. Yang pertama itu tentang seleksi pengetahuan dan yang kedua itu ada seleksi wawancara. Di mana tentunya kami ditanya nih, yang pertama itu tentang komitmen dulu. Tentunya muda-mudi ini berkomitmen tidak untuk melaksanakan tugas ke depannya. Setelah sudah terpilih menjadi 25 muda dan juga mudi, kami melaksanakan workshop ataupun pelatihan selama 3 hari. Tentunya kemarin itu pelatihannya dilakukan di Grand Kanaya Medan. Nah, pada pelatihan 3 hari tersebut kami diberi pembekalan nih ilmu-ilmu tentang HKSR yang lebih mendalam lagi. Sehingga apa? Harapannya setelah dari kegiatan workshop tersebut, member Cikal nih memiliki
pengetahuan agar bisa meng-share ataupun memberitahu teman-teman yang lain tentang isu HKSR tersendiri. Nah, di dalam pelatihan 3 hari tersebut terpilihlah 1 duta Cikal Putra, Putri, dan juga duta persahabatan. Nah, alhamdulillah Komarus sendiri terpilih menjadi duta putra Cikalnya. Nah, seiring berkembangnya waktu, selama 1 tahun melaksanakan tugas-tugas yang sudah direncanakan, nah, kan banyak nih teman-teman yang memiliki kesibukan lain gitu seperti kuliah, kerja dan lain sebagainya. Makanya kami memperlebar sayap kami kembali untuk sekecamatan Stabat. Jadi ruang lingkupnya bukan hanya 2 kelurahan 1 desa, melainkan ada 6 desa dan juga 6 kelurahan. Jadi sekarang ini membernya kurang lebih itu sudah, selama kami melaksanakan open recruitment sekecamatan Stabat, sekarang sudah menjadi 70-80 orang Mbak untuk member itu sendiri. Dimana tentunya kami bukan hanya berfokus melainkan edukasi tentang HKSR itu sendiri, melainkan kami juga pemenuhan hak, advokasi, kampanye, yang dimana tentunya kita ketahui di zaman sekarang ini sudah modern teknologi, jadi kami memanfaatkan situasi yang ada sehingga kami memberitahu teman-teman lain itu tentang isu HKSR melalui media sosial. Selain itu aja juga ada tim penanganan kasus yang tentunya tugasnya itu untuk menangani kasus-kasus yang ada pelecehan seksual di Kabupaten Langkat dan lain sebagainya, perempuan dan anak serta lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada pelayanan, ada tim advokasi. Jadi sekarang defisitnya itu sudah menjadi 4 bagian Mbak. Ada tim advokasi, tim kampanye, tim edukasi, dan juga tim penanganan kasus. Wah, ternyata prosesnya panjang ya, dari yang awalnya 150 orang, kemudian disaring jadi championnya, tapi semakin memperluas juga ya, dari yang awalnya cuma 1 kelurahan dan 2 desa, sekarang bisa jadi 1 kecamatan. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kenapa sih isu HKSR ini penting untuk dibahas oleh orang muda? Jujur Mbak, ketika kami pertama kali nih belajar tentang untuk diajak berkumpul dengan tim ASB gitu, sempat awalnya kalau kami bilang itu maju mundur, dikarenakan apa Mbak? Untuk isu HKSR di tempat tinggal kami sendiri itu menjadi hal yang tabu. Orang ketika mendengar kesehatan reproduksi, orang sudah menganggap hal-hal tersebut menjadi hal-hal negatif. Nah, justru setelah kami masuk ke dalamnya, kami menjadi ketagihan nih untuk memperdalam lagi isu HKSR itu sendiri. Karena kan apa? Ternyata isu HKSR ini menjadi bagian yang terpenting di dalam proses pertumbuhan remaja ke dewasa. Karena untuk isu-isu HKSR ini sendiri sulit kita dapatkan informasinya itu di ruang lingkup pendidikan formal. Jadi ini kesempatan kita sebenarnya untuk membahas isu HKSR itu sendiri di ruang lingkup pendidikan formal. Jadi ada pendidikan non formal seperti komunitas, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi ketika kami masuk ke dalamnya, terutama untuk diri pribadi Komarun, ini menjadi hal yang penting untuk dibahas bagi anak muda ataupun kaum remaja dan juga remaji. Dikarenakan apa? Ketika isu HKSR itu dibahas, menjadi bagian penting proses tadi kita. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara menjaga organ reproduksi, kita lebih rawan akan menjadi korban pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apalagi untuk perempuan nih yang sering sekali menjadi subjek untuk dilakukannya kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan seksual. Jadi menurut Komarun, isu HKSR itu sendiri memang benar-benar sangat penting untuk kita bahas, terutama untuk kaum muda dan juga mudi sebagai bentuk bekal nih untuk menjaga diri kita sendiri pribadi dan khususnya untuk orang lain. Menarik banget nih. Tadi kan kamu sampaikan ya, ternyata di awal ketika membahas soal HKSR, kamu dan teman-teman juga ternyata menghadapi yang namanya stigma dari masyarakat. Nah, aku pengen tahu lebih jauh nih, gimana sih caranya kamu akhirnya bisa membangun ruang aman sehingga kamu bisa ngobrol dengan santai, dengan bebas tentang HKSR ini bareng dengan teman-teman kamu? Lebih seperti teknis juga gitu ya Mbak, untuk kita pribadi, nah, untuk mengenalkan informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Mungkin kalau teknisnya untuk membangun ruang aman sendiri bagi Komarun itu, yang pertama ini
Komarun ini Mbak mendekati gitu orang tuanya. Kita memberi pemahaman dikarenakan apa? Dulu kan banyak yang khawatir itu tentang anaknya itu kalau sudah berbicara tentang kekerasan seksual itu pasti yang banyak khawatir itu orang tuanya. Jadi yang pertama itu biasa Komarun mendekati dulu orang tuanya, memberi pemahaman bahwasannya apa yang Komarun berikan ini bukan semata-mata tentang hal negatif, melainkan kita memberikan penjelasannya, memberikan penjelasannya dulu tuh, walaupun ya nggak cuma sekali dua kali kita langsung ditangkap positif terhadap masyarakat ataupun orang tua dari teman-teman kita. Jadi setelah kita memberikan pemahaman terhadap orang tuanya, kita sudah mendapatkan lampu hijau nih untuk kita memberikan ruang aman bagi teman-teman sebaya kita. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk forum seperti Cikal Akademia dan forum-forum anak muda lainnya yang berbicara tentang isu HKSR itu sangat dirindukan oleh masyarakat. Karena sekarang itu banyak sekali tingkat kekerasan seksual yang merajalela di masyarakat, banyak perempuan yang sudah tidak merasa aman lagi, bahkan di dalam keluarganya itu sendiri pun perempuan tersebut ya tidak merasa aman gitu melihat situasi dan kondisi berbagai kasus yang ada di sosial media. Kita melihat bahwasannya keluarga saja tidak menjamin untuk perempuan itu merasa aman gitu Mbak. Jadi yang pertama itu Komarun bakal mendekati orang tuanya nih, memberikan pemahaman kepada beliau bahwasannya ini loh ada forum anak muda, ada tempat anak muda yang memberikan ruang aman bagi anak muda lainnya gitu, dengan cara kita memberikan edukasi bahwasannya hal-hal ini kita memberikan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, Mbak. Berarti itu memang tadi. Dan juga kita memberikan contoh nih kasus-kasus gitu, melihat situasi fakta dan kondisi yang ada yang beredar di sosial media bahwasannya anak kita nih perlu loh dibekali dengan hal-hal yang seperti itu gitu, pemahaman agar dia pribadi khususnya bisa menjaga dirinya sendiri, baru keluarga lainnya. Ya, berarti memang tidak bisa berjalan sendiri ya, pasti perlu dukungan, entah itu dari orang tua, kemudian dari lingkungan sekitar, karena kalau misalnya komunikasinya udah berjalan, udah tahu nih ternyata yang dibahas di HKSR itu seperti ini dan memang penting sekali untuk orang muda, orang tua jadi lebih percaya gitu ya dengan apa yang kita bangun gitu. Nah, aku pengen tahu lebih jauh nih, kalau misalnya Cikal sendiri, itu kan tadi sudah kolaborasi dengan orang tua ya. Nah, selama ini selain dengan orang tua, ada nggak sih pihak-pihak lain yang didekati atau mendekati Cikal? Bener Mbak, jika kita melakukan sesuatu itu sangat rasanya kurang maksimal kalau kita melakukan tugas tersebut itu hanya kita berjalan sendiri. Nah itu tadi Mbak, seiring berjalannya waktu, pada awal pembentukan Cikal itu kami hanya melakukan kegiatan itu masing-masing, melakukan program kerjanya itu masing-masing. Nah namun setelah rapat evaluasi yang ada, kami nih membentuk adanya tim 4 divisi yang tadi Komarun bilang, ada tim kampanye, tim edukasi, tim advokasi, dan juga tim penanganan kasus. Nah, terutama di tim advokasi nih, kebetulan Komarun juga sebagai ketua tim advokasi untuk melaksanakan program kerja yang ada di Cikal Akademia. Jadi selain kami mengajak orang tua untuk saling menguatkan, kami juga di sini ke berbagai elemen pemerintahan Mbak, mulai dari kelurahan, kepala lurah, kepala desa, dan bahkan kami sampai ke tingkat kabupaten Mbak. Jadi kami itu sering dilibatkan Mbak. Alhamdulillah kemarin baru seminggu yang lalu kemarin juga dilibatkan nih dalam musrembang yang ada di tingkat kabupaten. Jadi sekarang ini Mbak, kami juga telah mempunyai ranperda tentang kesehatan seksual reproduksi, pendidikan kesehatan seksual dan juga reproduksi Mbak. Jadi kami rasa itu perjuangan kami yang dulu-dulu itu membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan sekarang itu sebenarnya ruang lingkupnya itu bukan hanya sekecamatan saja Mbak, melainkan juga sekabupaten. Sudah mereka menyadari bahwasannya hal ini menjadi hal yang penting, sehingga mereka juga membuat ranperda, walaupun pada awalnya itu bukan murni dari mereka, karena memang ada dukungan dari kami Cikal Akademia dan terkhusus untuk Aliansi Sumut Bersatu yang terus mendorong kami untuk terus melakukan advokasi baik tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten. Dan alhamdulillah kemarin pas di dalam rangkaian acara musrembang, kami juga menjadi titik fokus untuk pembangunan berkelanjutan menengah, dan tentunya 5 tahun sekali kami juga diberikan nih tempat untuk kami kebutuhan kami, apa nih yang menjadi kebutuhan kami, apa nih yang menjadi
titik fokus kami lah, sehingga kami ini sangat bangga sekali Mbak, akhirnya kami bisa didukung nih secara penuh oleh pemerintahan Kabupaten Langkat Mbak. Wah, selamat ya. Ikut seneng dengernya gitu. Karena proses yang panjang tadi yang memang di awal menerima stigma, kemudian juga norma dari masyarakat yang awalnya mereka tidak percaya, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, mereka justru memberikan dukungan-dukungan positif ya. Bahkan bisa sampai ada perda, kemudian juga ada dukungan-dukungan verbal pasti juga ada ya gitu. Selamat Benar Mbak. sebelumnya untuk Cikal Academy ya. Nah, aku pengen tahu nih, kok tadi kan udah cerita tentang keberhasilannya kan. Aku yakin pasti akan ada tantangan juga ketika menjalankan itu. Nah, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman Cikal itu seperti apa? Benar sekali Mbak, tentunya setiap keberhasilan pasti ada lika-liku ya, terlebih dahulu dilewati yang kata orang pepatah bilang itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk bercerita tentang tantangan Mbak, banyak sekali tantangan yang apa ya Mbak, yang dialami terutama untuk diri pribadi Komarun. Namanya anak muda nih ya kan Mbak. Untuk dari hal yang informal dulu di dalam ya diri pribadi kita sendiri, namanya anak muda yang masih labil gitu. Bisa dibilang moodnya itu naik turun. Jadi terkadang Mbak, untuk yang di dalam kami sendiri Mbak, kami ini belum terlalu komitmen Mbak awalnya itu kan, karena ya itu tadi kan masih anak muda, moodnya yang labil, naik turun, belum lagi menghadapi yang tugas kuliah, tugas sekolah, organisasi dan lain sebagainya. Untuk yang di awal itu sebenarnya komitmen Mbak, komitmen sendiri kami itu masih bisa dibilang nanti tiba-tiba komitmen, tiba-tiba enggak, nanti bergerak sendiri, tiba-tiba enggak gitu Mbak. Jadi untuk yang pribadi itu, untuk yang di dalam sebenarnya Mbak, untuk yang awal gimana caranya kami itu untuk semua itu saling merangkul di dalam Cikal Academy. Jadi ketika alhamdulillah menemukan masalah, kami duduk bareng sebenarnya apa ini yang perlu kita selesaikan, apa yang perlu kita bicarakan, sehingga nih kita bisa sama nih jalannya, berfokus pada titik fokus yang sama gitu. Setelah kami menemui jawabannya gitu, akhirnya kami mulai nih berpencar untuk melakukan edukasi terhadap teman-teman yang lain, untuk merangkul teman-teman yang lain, memberikan edukasi dan pemahaman kepada teman-teman lain. Nah, setelah melangkah satu langkah lebih maju ke depan, menemui tantangan kembali. Untuk tantangan kembali itu tadi, stigma yang buruk yang beredar di masyarakat. Masyarakat masih banyak sekali yang menganggap hal tersebut menjadi hal-hal yang negatif. Bahkan berbicara tentang reproduksi aja, mereka sudah mengkat gitu. Untuk kami tidak membicarakan lebih lanjut lagi tentang reproduksi tersebut. Gitu. Jadi kan masih baru masuk loh gitu, masih mau membicarakan judulnya, kami sudah mendapatkan tantangan yang udah langsung penolakan gitu ya. Mau nggak mau lah dong Mbak, kita harus lebih memperdalam lagi, memperhalus lagi bahasa kita, agar bahasa kita itu ditangkap dengan mereka itu bukan hal-hal negatif, melainkan hal-hal yang positif. Nah, sudah sekali pertemuan tidak mempan gitu, bisa dibilang tidak berhasil. 2 kali pertemuan perlahan tidak berhasil juga. Kami mendekati orang tuanya Mbak untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman. Nah, kalau orang tua itu tadi kan Mbak, dibalik yang satu orang dua orang tua yang ngeyel bisa dibilang, akhirnya kami juga mendapatkan titik-titik yang tidak berhasil juga Mbak untuk mendekati orang tuanya. Gitu, akhirnya kami mendekati nih yang mempunyai kekuasaan ataupun jabatan dari tingkat terkecil dulu, yaitu ada kepala lingkungan ataupun kepala dusun. Nah, kalau mereka ini kan rata-rata pendidikan gitu kan Mbak, jadi mereka bisa lebih nih menghargai orang lain. Jadi ketika kami masih mau membilang tentang reproduksi, mereka masih mau nih mendengarkan terlebih dahulu gitu. Jadi ya itu tadi Mbak yang kemarin bilang, sebenarnya ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas, namun karena yang beredar di masyarakat ini tentang hal-hal negatif, jadi bagaimana kita sebenarnya untuk mengedukasi teman lain itu untuk dengan cara ini yang memperhalus bahasa. Nah, tadi setelah kami bertemu dengan pemerintahan yang terkecil Kadus ataupun Kepling, nah di situ kami memberikan pemahaman dan alhamdulillah disitulah sangat support gitu, dan di situ Bapak Kepling ataupun Kadus untuk mengumpulkan nih masyarakatnya bahwasanya ternyata yang kami sebarkan ataupun yang kami bicarakan ini bukan semata-mata tentang hal negatif, melainkan inilah tempat sebenarnya yang diinginkan masyarakat ataupun yang diinginkan orang-orang muda. Jadi mulai dari situlah kami mulai
enak nih untuk melakukan diskusi berseri yang sebelumnya sudah dilakukan di PASB. Sekarang kami nih yang menjadi perpanjangan tangan untuk melanjutkan diskusi berseri lainnya di tingkat remaja masjid, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ nih, kan terkadang masih ada lagi ya hambatan nih. Gimana caranya biar kita ini bisa menyebarluaskan, bukan hanya tingkat desa atau bukan hanya tingkat dusun ataupun tingkat lingkungan, tetapi bisa tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, di situ tadi, Mbak, karena memang negara kita ini negara demokrasi ya, setiap daerah itu mempunyai pimpinan. Jadi sebenarnya yang kami dekati untuk advokasi itu yang memiliki kekuasaan, Mbak, atau jabatan. Nah, dari situlah kayak lebih enak untuk menjalankan tugas-tugas ataupun programnya. Ya, walaupun nggak semua pemerintahan yang mempunyai kekuasaan itu paham untuk isu-isu hal tersebut. Jadi itulah tantangan kami, bagaimana kami memahamkan kepada mereka, menghaluskan bahasa lagi untuk membahas organ reproduksi ataupun kesehatan reproduksi yang ada. Gitu, Mbak. Sehingga ya itulah mulai dari pendekatan yang ada di desa, kelurahan, dusun, kepala lingkungan, kecamatan, dan alhamdulillahnya hingga terbentuklah ini Ranperda yang menjadi titik perjuangan keberhasilan, Mbak. Jadi intinya sebenarnya kalau untuk teknis tantangan itu ya kami lebih mendekati yang pemegang kekuasaan, Mbak. Jadi agar lebih mempermudah kami untuk menjalankan program-program kerja yang sudah kami rencanakan. Iya, luar biasa ini ya mendengar cerita dari Cikal dan juga teman-teman, karena di tahun pertama yang dihadapi itu adalah tantangan secara internal ya, komitmen dari orang muda sendiri, nggak cuman gimana peningkatan kapasitasnya saja, tapi juga komitmennya itu yang penting gitu. Kemudian di tahun kedua ketika udah firm, sudah kuat, sudah kukuh internalnya, ternyata mengalami tingkat kedua, yaitu kendala di keluarga gitu. Tapi keren sih ini strateginya Cikal ya, ketika memang di orang tua itu mentok, nggak dapat solusi, coba lagi dengan yang lain gitu. Dan satu hal yang keren juga nih ya menurut aku, biasanya kalau orang muda itu agak sedikit takut ketika menghadapi birokrasi. Tetapi di sini, di Cikal justru memanfaatkan itu sebagai strategi. Kalau misalnya di kelompoknya itu nggak dapat, kita langsung tembak tuh pemimpinnya gitu. Kalau misalnya pemimpinnya udah bilang iya, kan pasti kelompoknya mau nggak mau mengikuti kan. Ini keren banget sih gitu. Nah, kemarin aku juga mau tanya, tadi kan disampaikan Cikal tidak hanya di advokasi aja ya, tapi juga ada divisi sosial media. Nah, kalau misalnya di sosial media sendiri, menurut kamu gimana sih peran sosial media atau platform digital lainnya dalam memperkuat kampanye HKSR? Tentunya kalau membicarakan tentang kuatnya ataupun pentingnya ya isu tadi, Mbak, kampanye di media sosial itu kayak benar-benar sangat penting sih, Mbak, karena kan memang bisa dibilang separuhnya dunia ini sudah dikuasai dengan teknologi ataupun media sosial gitu. Bisa dibilang mungkin nggak ada kali ya anak muda yang tidak mempunyai media sosial ataupun platform digital lainnya gitu. Jadi kami memang itu tadi, Mbak, seketika untuk membicarakan edukasi mungkin yang kami buat itu terlalu monoton ataupun terlalu membosankan untuk anak muda, kami memanfaatkan nih media digital untuk edukasi teman-teman yang lain seperti konten-konten yang menarik. Karena kan sekarang kalau cuma sekedar kita kumpul datang membicarakan tentang hal itu, banyak nih yang bosan. Jadi kami mengemasnya edukasi HKSR itu melalui bentuk yang lain gitu, melalui konten-konten kreator yang baik di TikTok ataupun Instagram gitu kan. Apalagi sekarang itu banyak yang anak-anak muda yang hobi dengan TikTok kan. Namun di balik gerakan TikTokan yang ada itu, setiap kata-katanya itu setiap gerakannya itu menimbulkan edukasi, Mbak, edukasi HKSR itu sendiri. Jadi melihat situasi dan kondisi yang ada ketika kami melakukan diskusi yang tentunya kami menangkap bahwasannya ini kok semakin bulan ini semakin sedikit ya untuk peserta yang mengikuti. Nah, kami memberikan ataupun mengeluarkan nih jalan lain, yaitu tadi, Mbak, menggunakan media sosial itu sendiri untuk edukasi. Nah, mulai dari situlah muncul nih teman-teman yang mau menyaring ataupun menanyakan tentang isu HKSR itu sendiri, Mbak. Jadi memang
kalau bisa dibilang itu memang sangat-sangat penting, Mbak, karena ya itu tadi menurut Komarun, separuh dari dunia itu semua sekarang itu sudah dikuasai dengan teknologi. Bahkan bukan hanya anak muda saja yang menggunakan media sosial, orang tuanya juga menggunakan media sosial itu sendiri. Jadi kami mulai meng-share-nya setiap bulan itu, setiap minggu itu ada jadwalnya untuk kami membuat konten ataupun ya hal-hal yang lainnya dalam bentuk media sosial ataupun konten kreatif yang di dalamnya itu tentang isu HKSR itu sendiri, Mbak. Cukup seperti ya, Mbak. Iya, oke. Berarti dari Cikal juga menggunakan sosial media juga ya, dan itu cukup membantu. Apalagi kalau misalnya tadi komitmennya teman-teman lagi turun nih, mungkin kita bisa promosi lewat sosial media supaya lebih banyak yang tertarik dan juga ikut gerakan HKSR ini. Nah, Komarun, kalau misalnya kamu boleh bermimpi nih, seperti apa sih idealnya pemenuhan HKSR untuk remaja dan juga orang muda di Indonesia atau mungkin di Sumatera Utara? Ya kalau berbicara tentang soal mimpi, sepertinya mimpi itu kan sangat-sangat luas gitu kan, Mbak. Tidak ada yang bisa membatasi ataupun yang membatasi mimpi kita untuk meraih hal tersebut. Namun melihat situasi dan kondisi yang ada, apalagi di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, Komarun tidak ingin mimpinya itu terlalu jauh-jauh. Hanya sekedar gimana caranya seluruh tempat ataupun situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Langkat itu, kita kaum muda-mudi terkhusus perempuan itu merasa aman tanpa ada pemikiran dia untuk dicelakai, dilecehkan, dan lain sebagainya. Jadi kemanapun kita berada, kita merasa nyaman ataupun tidak diganggu dengan orang lain ataupun tidak dilecehkan orang lain, terkhusus untuk rumah kita pribadi. Jadi untuk rumah kita pribadi itu merasa aman, merasa nyaman, sehingga walaupun di luar gitu juga merasa aman dan juga nyaman. Tidak ada yang lain untuk kaum muda berpikiran ada yang mencelakai ataupun ada yang melecehkan. Yang kedua itu mimpinya ingin nih banyak orang yang bisa mengenal ataupun banyak orang yang tahu mengenal isu HKSR sendiri, sehingga dengan banyaknya orang mengenal isu HKSR, kasus-kasus kekerasan seksual itu langsung turun nih, ataupun tidak banyak lagi korban yang merasakan kekerasan seksual. Nah, kalau Cikal ini kan prosesnya sudah panjang ya, tadi sudah diceritakan oleh Komarun. Nah, yang mau aku tanyakan nih, sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh orang muda agar gerakan ini tuh bisa terus ada, bisa sustain, dan juga bisa terus berlanjut? Tentunya yang diharapkan sebagai orang muda itu komitmen, Mbak. Komitmen semua orang, bukan hanya kaum muda itu sendiri, melainkan orang-orang tua, orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk saling berkomitmen. Dikarenakan apa? Tanpa adanya komitmen ataupun kerjasama yang baik antara kaum muda dengan kaum orang tua ataupun pejabat, sehingga ini tidak bisa terrealisasikan. Ya sebenarnya untuk Ranperda itu bukan hanya sebuah pencapaian, Mbak, melainkan implementasi Ranperda itu dapat berjalan dengan baik, sehingga adanya pengawalan nih yang terus dilakukan, terutama untuk Cikal pribadi, untuk terus mengawal nih Ranperda agar implementasinya itu bisa terjalankan dengan baik. Jadi sebenarnya yang sangat-sangat diharapkan sebagai kaum muda itu adalah komitmen. Karena kan banyak nih kan, Mbak, sekarang ini entar Ranperda langsung disahkan, UUD yang langsung disahkan. Namun sebagai implementasiannya itu tidak ada gitu. Jadi hanya sekedar formalitas aja yang ada. Jadi yang diharapkan itu sangat-sangat diharapkan itu komitmen semua orang, baik kaum muda, orang tua, dan pemegang kekuasaan untuk saling berkomitmen, berjalan bareng untuk terus nih. Karena kan bisa dibilang itu hanya sekedar aja, Mbak, kalau sekedar udah dibilang ini disahkan, tapi implementasi yang ada itu nggak ada, sehingga Ranperda yang sudah disahkan itu sia-sia, Mbak. Tidak ada kinerja ataupun implementasi yang baik untuk bisa menjalankan, sehingga mimpi tadi berkurangnya korban pelecehan seksual itu tidak diraih ataupun tidak diciptakan. Sehingga kita memang butuh dari kaum muda itu saling berkomitmen, bukan hanya kita sendiri kaum muda, tetapi bisa jadi dari ruang lingkup keluarga, ayah, bunda, orang tua, dan pemegang kekuasaan untuk menjalankan isu-isu HKSR itu di ruang lingkup pendidikan. Iya. Nah, kalau Cikal dan juga ASB ini kan bergerak saat ini berada di bawah RHRN 2 ya, Rahi Retno 2. Dan seperti yang kita tahu, kalau program RHRN 2 ini dia akan berhenti di
terakhir di tahun 2025 ini. Nah, kalau misalnya dari Cikal sendiri, termasuk ASB juga, itu apakah ada bayangan nggak sih kira-kira setelah RHRN ini, pasca program ini akan seperti apa? Apalagi tadi tinggalannya sebenarnya sudah banyak ya, sudah ada raperda, kemudian juga sudah cukup banyak nih apa namanya sistem yang mendukung. Nah, boleh di-spill nggak sih kira-kira kalau ke depan itu akan seperti apa? Jujur sih Mbak, kemarin pas pertama kami dengar gitu bahwasannya ASB itu tidak membersamai kami lagi setelah program RHRN ini berlanjut, itu kami kayak semuanya pada panik gitu kan, semuanya sedih. Di balik semua keberhasilan ataupun sistem yang kami dapatkan itu Mbak, kami juga masih banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi. Jadi kami takut nih kan, apalagi untuk yang teman-teman yang lainnya gitu, yang setelah perekrutan itu semakin banyak, walaupun semakin banyak orangnya, kapasitasnya, tapi belum tentu juga kuantitasnya sama yang kami harapkan. Itu sebenarnya kami itu sangat-sangat sedih, panik. Namun setelah mendengar bahwasannya walaupun nanti ASB sudah habis di masa program tahun 2025, selanjutnya mereka itu sebenarnya masih membersamai, tetapi mereka tidak bisa tidak memiliki donor gitu yang sebelumnya, jadi sehingga keterbatasan itu pasti ada gitu ke depannya, tidak seperti yang dulu-dulu ataupun yang lalu-lalu yang sudah terlalui. Ya Mbak, jadi semenjak kami dengar itu di tahun 2024 ASB membicarakan hal itu, jadi semakin di tahun 2025 Mbak, kami advokasinya itu berfokus untuk ASB itu mendorong kami untuk terus melakukan advokasi di tingkat pemerintahan ataupun tingkat kabupaten, sehingga walaupun nanti tidak ada program RHRM ataupun ASB, kami masih bisa nih dilibatkan melalui pemerintah. Jadi istilahnya kayak donornya itu yang dulu dari Belanda digantikan dengan pemerintah. Harapannya semua kegiatan-kegiatan pemerintah yang membutuhkan anak muda ataupun membicarakan tentang isu HKSR itu sendiri, kamilah untuk yang menjadi perpanjangan tangannya Mbak. Jadi selama tahun 2025 ini kami terus mendorong pemerintahan, terutama dinas PPKB PPA yang berfokus pada perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Kami di situ terus melakukan advokasi agar ke depannya walaupun tidak ada ASB lagi, masih ada yang membersamai kami Mbak untuk melakukan program kerja lainnya untuk mendorong semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang isu HKSR itu sendiri Mbak. Jadi sebenarnya ya semakin kesini ini semakin, karena memang tahu program tersebut akan berakhir pada tahun 2025. Jadi semenjak tahun 2025 itu kami terus mendorong advokasi ke tingkat pemerintahan Kabupaten Langkat untuk terus nih Mbak memperkenalkan Cikal Akademia, sehingga harapannya dapat mengajak kami nih ke depannya untuk melakukan program kerja yang ada di tingkat pemerintahan gitu Mbak. Ya, berarti sebetulnya sudah ada ancang-ancang juga ya, kira-kira nanti 2026 dan kedepannya itu akan seperti apa. Tadi fokusnya adalah di advokasi, dan aku rasa ini juga ajakan langsung ke pemerintah supaya tetap melibatkan orang muda secara bermakna gitu. Karena sebetulnya orang muda kita itu berdaya gitu, kita berdaya, kemudian juga komitmennya tinggi. Tentu saja ini adalah seharusnya jadi hal yang disambut baik oleh pemerintah. Semoga kedepannya bisa lebih banyak berpartisipasi dengan aktif ya di pemerintah. Nah, terakhir nih, kalau satu pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman muda lain yang ingin mulai terlibat di isu HKSR. Wah, kalau tentang pesan untuk teman-teman lain, kayaknya untuk flashback ke belakang nih, melihat perjuangan Komarun yang bisa sekarang ini sampai di posisi ini, intinya tetap semangat lah gitu untuk teman-teman yang lain. Walaupun kita memiliki satu masalah, tapi kita memiliki 1000 jalan keluar yang lainnya untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi untuk teman-teman yang lain, jangan patah semangat, jangan pantang menyerah di balik satu masalah yang ada yang mungkin udah dihadapi duluan, tetapi Allah itu memberikan nih jalan kemudahan yang banyak sekali untuk melewati masalah tersebut. Jadi untuk teman-teman lain itu tetap semangat, kita menggunakan mindset ini sebagai media sosial ataupun Android gitu yang bisa membuka cakrawala dunia, bahwasannya teman-teman itu harus berpikirnya itu yang jauh gitu, jangan hanya sekadar dihadapi satu masalah teman-teman itu harus langsung menyerah, tapi tidak. Percayalah bahwasannya di balik satu masalah itu Allah menyiapkan
banyak sekali pintu keluar untuk menghadapi masalah tersebut. Kita menggunakan mindset media sosial yang kita berpikir membuka cakrawala dunia, bukan hanya sekedar ya udah dihadapi satu masalah kita langsung menyerah, kita nggak mau langsung lagi bergerak, kita nggak mau langsung lagi untuk mengedukasi teman yang lain, dan kita cukup sampai di situ aja gitu Mbak. Jadi intinya tetap semangat, jangan pantang menyerah, yakinlah di ujung sana masih banyak jalan kebahagiaan ketika kita melihat nih teman-teman yang lain akhirnya merasa bebas, merasa nyaman, di balik senyuman para korban kekerasan seksual itu sangat berarti untuk kita yang memperjuangkan hak tersebut, Mbak. Ya, jadi tetap semangat, jangan menyerah, karena kalau misalnya satu hal mungkin gagal, itu masih ada banyak strategi yang belum kita coba ya. Kalau yang A gagal masih ada sampai Z gitu kan, dan juga banyak temennya. Banyak orang muda yang sebetulnya juga punya kerinduan yang sama dengan Komarun dan juga teman-teman di Cikal Akademia, dan juga sebetulnya banyak juga orang tua, kemudian juga layanan kesehatan dan lain sebagainya yang juga pasti akan mendukung. Nah, obrolan yang luar biasa nih Sobat Gemilang. Kita sudah dengar bagaimana orang muda itu bisa untuk terlibat dalam advokasi HKSR. Dan tidak hanya bisa saja, tetapi memang harus terlibat. Di tengah norma yang membatasi dan sistem yang seringkali tidak ramah, justru suara orang muda itu bisa jadi oase. Karena siapa lagi sih yang mengenal apa yang kita butuhkan kalau bukan orang muda itu sendiri. Jadi setelah mendengar episode pada hari ini, pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi kita? Apakah kita akan terus diam atau kita mulai berdiri dan bergerak bersama dengan Komarun dan juga teman-teman muda lainnya? Nah, terima kasih banyak Komarun atas sharingnya. Terima kasih juga teman-teman Gemilang telah menyimak podcast Inspirasi Gemilang. Jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman kamu ya, dan sampai jumpa di episode Gemilang selanjutnya. Dadah.